Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin akan membawakan salah satu cerita film yang sangat sukses di bioskop. Judulnya Soeksmadar Sini tahun 2024. Film bergenre thriller ini dibintangi si cantik Nazria Nazim. Mimin ulas film genre thriller karena banyak yang request. Alur cerita film ini memang tidak bisa ditebak. Kalau kalian coba tebak, pasti banyak yang akan salah. Oke, Mimin ucapin selamat menonton. Pria Darsini merupakan seorang ibu rumah tangga yang tinggal di negara bagian Kerala. Sedangkan suaminya, Anthony, bekerja di sebuah perusahaan keuangan. Mereka telah dikaruniai buah hati bernama Kani. Setiap hari, pria Darsini yang akrab dipanggil Pria terbiasa ngegosip di grup WhatsApp emak-emak komplek. Pria yang seorang jebolan sarjana merasa gabut dengan hidupnya saat ini. Setelah suami pergi kerja dan anak berangkat sekolah, Pria menyapa tetangganya Steffi yang akan pergi melamar kerja. "Semoga sukses ya," ujar Pria. Tidak berselang lama, Pria buru-buru berdandan. Meski sudah emak-emak, kecantikan Pria tidak pudar. Pria bergegas menyetir mobilnya. Rupanya Pria juga ingin melamar kerja. Parahnya, di kantor itu sudah ada Steffi yang sedang duduk menunggu giliran dipanggil. Steffi jadi kaget melihat Pria juga memburu pekerjaan yang sama. Pria hanya bisa cengengesan. Kekesalan Steffi terlihat sampai mereka pulang bersama. Di samping rumah Pria, ada tetangga yang baru kembali setelah lama tinggal di tempat lain. Namanya Manuel, yang masih bujang dan memiliki usaha toko roti. Kepada warga bernama Krisnita, Manuel mengaku pindah ke rumah lamanya itu agar lebih dekat dengan rumah sakit. Kebetulan ibu Manuel yang sudah tua sedang sakit. Istri Krisnita menyebarkan informasi tentang keluarga Manuel di grup WhatsApp emak-emak. Manuel diyakini orang baik hati dan bersahaja. Sedangkan kakak perempuan Manuel, Diana, tinggal di luar negeri. Pria selalu ikut nimbrung. Dia juga bercerita sempat melihat ibu Manuel, Grace, di halaman rumahnya. Grace yang biasa dipanggil Amaci terlihat penyabar dan penyayang. Sebagai tetangga terdekat, Pria dan suaminya serta anak bertamu ke rumah Manuel untuk lebih saling mengenal. Mereka hanya dijamu oleh Manuel karena Amaci sedang istirahat. Pria melihat sendiri Amaci hanya di kamar tanpa bicara apapun. Gerak-gerik Manuel sangat mencurigakan saat tidak ada tetangga. Dia selalu mengawasi sekitar. Manuel juga menawarkan tumpangan kepada Steffi agar bisa lebih akrab. Steffi sendiri merupakan ibu tunggal alias janda satu anak. Manuel memuji ketangguhan Steffi. Pujian itu membuat hati Steffi meleleh. Sementara Pria seperti biasa sibuk di dapur karena pengumuman dari perusahaan tempatnya melamar kerja belum keluar. Pria melihat Amaci juga sibuk mengurus rumah seorang diri. Sesama emak-emak, Pria menyapa Amaci dan mengajaknya mengobrol. Tapi wanita tua itu hanya diam seperti orang linglung. Amaci langsung masuk ke rumah saat Manuel pulang. Entah apa sebenarnya tujuan keluarga Manuel kembali ke rumah itu. Manuel bersama pamannya, Roy, sedang merencanakan sesuatu yang besar. Putra Roy atau sepupu Manuel, John, juga terlibat. Satu hal yang pasti, mereka akan melakukan rencana utama pada saat suasana kompleks sepi. Kembali ke Pria yang sedang menemani putrinya mandi di kolam renang. Pria mendapat panggilan telepon dari perusahaan tempatnya melamar kerja. Pria dinyatakan lulus tahap awal. Dia harus mengikuti wawancara dengan manajer perusahaan. Waktu wawancara akan diberitahu di kemudian hari. Pria sangat bahagia. Tapi di grup emak-emak, Steffi juga mengumumkan dirinya lulus. Pria tidak mau kalah. Melalui pesan suara, Pria ikut mengumumkan kelulusannya. "Saya berencana membuat perayaan besar, sekaligus untuk merayakan pernikahan saya. Semua anggota grup dan keluarga saya undang untuk hadir," ujar Pria. Steffi yang sedang berada di toko roti Manuel mengolok Pria karena menyelenggarakan perayaan itu. Manuel justru tertarik mendengar perayaan itu yang akan mengundang banyak orang. Manuel sebagai tetangga terdekat pasti akan ikut hadir. Setelah Steffi pergi, Manuel menelpon pamannya. Rencana mereka bisa dimulai pada hari perayaan pernikahan Pria.
Manuel bersama paman dan sepupunya mempersiapkan beberapa barang khusus seperti drum dan lain-lain untuk rencana besar mereka. Waktu yang dinanti tiba. Acara perayaan pernikahan pria dan Anthony dilakukan pada malam hari. Warga sekitar sudah banyak berdatangan. Manuel mulai beraksi. Sebelum datang ke acara pria, Manuel menaruh setrika yang menyala di atas kain. Beberapa barang yang mudah terbakar juga ditaruh di dekatnya. Sangat jelas terlihat bahwa Manuel sengaja ingin membuat rumahnya terbakar. Manuel kemudian datang membawa kado ke lokasi acara. Ibunya tidak diajak dengan alasan sudah tidur. Tidak berselang lama, acara pria dibuat berantakan dengan adanya api di dalam rumah Manuel. Semua orang berhamburan untuk memadamkan api. Rumah Manuel baik-baik saja setelah warga berhasil memadamkan api. Tapi masalah besarnya, ibu Manuel hilang. Polisi dilibatkan untuk melakukan pencarian, tapi tidak mudah menemukannya. Manuel mengaku kepada polisi hanya keluar rumah sebentar untuk menghadiri acara tetangga. Rumah tidak dikunci karena mengira Amaci atau ibunya akan tertidur setelah minum obat. Manuel menyebut ibunya mengidap Alzheimer atau pikun. Sepupu Manuel yang ahli bedah saraf, John, menjadi dokter yang menangani Amaci. Pria dan emak-emak yang lain kaget mengetahui Amaci mengidap Alzheimer. Mereka mengira hanya penyakit biasa. Untungnya, polisi berhasil menemukan Amaci di dekat stasiun kereta api. Manuel datang ke kantor polisi untuk menjemput Amaci. Manuel memeluk ibunya karena khawatir. Anthony yang melihat itu jadi terharu. Manuel membawa ibunya pulang ke rumah. Anthony menyarankan Manuel mempekerjakan orang untuk merawat dan menjaga Amaci. Kebetulan Anthony mengenal seorang perawat bernama Lizzie. Respon Manuel hanya diam. Anthony dan warga yang lain pun pamit pulang ke rumah masing-masing. Setelah warga pergi, paman dan sepupu Manuel membicarakan rencana selanjutnya. Rencana utama akan dilakukan pada hari Selasa, di mana saat itu tetangga sebelah, Thomas dan istrinya akan pergi ke gereja. Semua warga tidak menaruh curiga sedikit pun. Tapi tidak dengan pria. Emak-emak satu ini sulit mempercayai jika Amaci mengidap Alzheimer. Pria sering melihat Amaci beraktivitas layaknya orang normal. Isi kepala pria terus dibayangi tentang Amaci. Pria masih ingat Amaci bisa melepas sendal saat akan masuk rumah. Amaci juga bisa mematikan air keran atau mencium bau buah. Pria yang sedang gabut di rumah bertanya kepada Mbah Google tentang pasien Alzheimer. Secara tegas, Google menyebut pasien Alzheimer akan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Penjelasan Google membuat pria berpikir negatif tentang Manuel. Ditambah lagi saat pria mengangkat jemuran karena gerimis. Jemuran di rumah Manuel dilihat sudah tidak ada. Padahal Manuel sedang di luar rumah. Pria yakin Amaci yang telah mengangkat jemuran. Sikap kepo dan gabut membuat pria semakin curiga. Dia menceritakan kegalauannya kepada tetangga sekaligus teman akrab yang bernama Sulu. Sosok Sulu merupakan gadis gabut yang belum menikah. Menurut pria, seorang pasien Alzheimer tidak akan mungkin mampu melakukan banyak hal seperti Amaci. Mulai dari menyalakan lampu kamar sendiri, melepas sendal saat masuk rumah, mengangkat jemuran, dan lain-lain. Saya yakin Amaci tidak mengidap Alzheimer. Tapi kenapa Manuel memberitahu polisi seperti itu? Ujar pria. Penjelasan pria belum membuat Sulu percaya. Untuk lebih meyakinkan Sulu, pria mengajaknya mengawasi rumah Manuel yang sedang memasak sesuatu. Manuel terlihat ada di luar rumah. Ketika masakan sudah matang, seseorang langsung mematikan kompor. Tidak ada orang lain yang akan melakukannya kecuali Amaci. Fakta itu meyakinkan Sulu bahwa Amaci memang normal. Sulu ingin menanyakan langsung kepada Amaci tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga sempat hilang dari rumah. Tapi hal itu tidak mungkin bisa dilakukan selama ada Manuel. Besoknya di hari Selasa, Manuel melanjutkan rencana yang sudah disusun rapi. Dia pura-pura akan pergi bersama tetangganya, Krisneta, untuk mencari perawat. Manuel meminta bantuan Steffi menjaga Amaci. Sebelum pergi, Manuel sudah membuatkan jus yang harus diminum Amaci pada jam 11. Steffi diingatkan untuk tidak melupakan itu. Dan tolong, jangan kasih siapapun masuk rumah. Nanti Amaci bisa kebingungan, pesan Manuel. Steffi menjaga Amaci dengan baik.
Setelah pukul 11, Steffi mengidangkan jus untuk diminum. Tapi Amaci tidak mau. Steffi jadi bingung sendiri. Manuel menelpon untuk memastikan Amaci minum jus. Steffi diminta menjauh dari Amaci agar obrolan mereka tidak didengar. Manuel menyarankan Steffi minum jus terlebih dahulu agar Amaci juga mau. Saran dari Manuel terbukti manjur. Setelah Steffi minum, Amaci bersedia meminum jus. Manuel jadi bisa tenang karena rencananya akan berhasil. Paman Manuel, Roy juga sudah siap melakukan tugasnya. Roy justru melihat pria masuk ke rumah Manuel. Roy segera memberitahu Manuel, rencana mereka bisa berantakan jika pria ada di dalam rumah. Pria beralasan kepada Steffi ingin memberikan setrika untuk Manuel. Pria nerobos masuk untuk menemui Amaci yang sedang menonton TV. Pria menyapa Amaci dengan banyak basa-basi. Tujuan utama pria untuk menanyakan tentang peristiwa malam kebakaran yang membuat Amaci menghilang. Tapi Amaci tetap tidak mau buka mulut. Steffi berusaha mengendalikan pria yang dianggap mengganggu Amaci. Pria dihidangkan jus yang telah dibuat Manuel. Tanpa pikir apapun, pria meminum jus itu. Manuel tidak tinggal diam. Dia menelpon Anthony dengan alasan sangat butuh nomor perawat yang sempat ditawarkan beberapa hari lalu. Anthony pun menelpon pria untuk dikirimkan nomor HP Lizzie. Tolong segera kirim nomor HP Lizzie. Saya simpan nomornya di HP lama yang ada di laci rumah. Ini mendesak, saya mau berikan ke Manuel, ujar Anthony. Pria terpaksa pulang ke rumah melakukan yang diminta Anthony. Amaci juga tidak pernah mau bicara. Usaha pria untuk mengorek informasi gagal. Hal yang tidak disadari pria, Steffi sudah tertidur akibat minuman jus. Sedangkan Amaci tidak ada lagi di rumah itu. Amaci sudah dibawa pergi dengan mobil oleh Roy yang merupakan adik laki-lakinya. Warga kembali dibuat geger dengan informasi hilangnya Amaci. Hal yang membuat lebih heboh, ada korban kecelakaan kereta api yang belum teridentifikasi. Orang-orang khawatir jika korban yang meninggal itu adalah Amaci. Putri sulung Amaci, Diana yang selama ini tinggal di Selandia Baru, datang ke Kerala. Diana sangat mengkhawatirkan nasib ibunya. Informasi dari polisi, korban kecelakaan kereta api dipastikan orang lain. Diana jadi bisa lebih tenang meski ibunya belum ditemukan. Polisi juga terus berusaha menemukan Amaci. Anehnya, Amaci tidak tertangkap rekaman CCTV manapun. Hilangnya Amaci untuk kedua kalinya membuat pria heran. Apalagi sebelum kejadian, pria sempat menemui Amaci. Andaikan saja pria tidak cepat pergi, mungkin Amaci tidak akan hilang. Pria teringat dirinya bergegas pergi karena Anthony meminta nomor Lizzie yang akan diberikan kepada Manuel. Pria menghubungi Lizzie, tapi ternyata Lizzie tidak pernah ditelepon oleh Manuel. Pria baru menyadari Manuel sengaja membuatnya pergi dari rumah. Pria jadi curiga jika dalang dibalik hilangnya Amaci adalah Manuel sendiri. Tapi bagaimana Manuel bisa tahu saya ada di rumahnya? Saya yakin Manuel tidak melakukan ini sendirian, ujar pria kepada Sulu. Hari-hari berlalu. Diana heran Amaci tak kunjung ditemukan. Diana berbicara dengan seseorang di telepon bahwa dia akan segera kembali ke Selandia Baru. Tiket pesawat juga sudah dipesan. Pria mencoba menyapa Diana. Untuk bisa lebih akrab, pria pura-pura mengaku ada rencana untuk tinggal di Selandia Baru bersama suami dan anaknya. Pria meminta nomor HP Diana untuk memudahkan komunikasi ke depan. Diana pun memberikan nomornya dengan senang hati. Thank you. Tiba waktunya Diana akan pergi ke Selandia Baru. Tidak lupa, Diana melambaikan tangan kepada pria untuk berpamitan. Malam harinya, Manuel terlihat sedang merencanakan sesuatu lagi. Sekeliling rumah diawasi dengan baik. Tapi yang tidak disadari Manuel, suara guntur membangunkan pria dari tidurnya. Pria yang selalu kepo melihat lampu di rumah Manuel menyala. Pria melihat lebih dekat dari dapur. Dan betapa kagetnya pria saat wajah Amaci terlihat jelas di lantai atas rumahnya. Spontan saja pria memanggil Anthony. Anehnya setelah dilihat kembali, Amaci tidak ada lagi. Lampu rumah juga sudah mati. Anthony yang ikut terbangun menganggap pria hanya berhalusinasi melihat Amaci. Tapi jika memang benar, mungkin Amaci sudah ditemukan. Anthony akan menanyakan langsung ke Manuel besok pagi.
Anthony menelpon Manuel di pagi hari untuk memuaskan rasa penasaran pria. Informasi dari Manuel, Amachi masih hilang. Anthony menganggap pria hanya berhalusinasi saja. Pria yakin penglihatannya tidak keliru. Dia memberitahu isu terbaru itu kepada geng gabutnya, Sulu dan Asma. Sosok Asma tidak kalah dalam hal kepo. Mereka bertiga menjadikan isu Amachi sebagai pokok bahasan utama. Dengar, Manuel berbohong tentang hilangnya Amachi, tegas pria. Para wanita gabut ini ingin membuktikan bahwa Amachi ada di dalam rumah. Kesempatan itu datang di malam hari saat Manuel dilihat keluar rumah dengan mobil. Pria berkoordinasi dengan Asma dan Sulu melalui telepon. Mereka bertiga siap menjalankan misi bak detektif. Pria akan memeriksa langsung rumah Manuel. Asma dan Sulu bertugas mengawasi sekeliling. Mereka takut-takut berani sambil terus memberikan motivasi kepada pria. Pencarian Amachi dimulai, tapi tidak ada apapun yang bisa dilihat. Pria memberanikan diri memanjat untuk mengecek ruangan lantai atas tempat Amachi sempat terlihat. Dari jendela sebuah ruangan, wajah pria yang menempel di jendela membuat John kaget setengah mati. Tapi pria tidak bisa melihat John yang mengenakan seragam aneh karena suasana gelap. John menelpon Manuel tentang ulah pria yang sangat meresahkan. Saat itu juga Manuel kembali ke rumah. Kedatangan Manuel membuat Asma panik. Pria yang masih berada di atas rumah Manuel bingung harus berbuat apa. Sulu memberikan semangat agar pria segera melompat. Tetangga mereka, Thomas, melihat pria. Tanpa pikir apapun lagi, pria terjun bebas melompat dengan penuh gaya. Thomas sampai pingsan melihat aksi pria. Manuel juga melihat pria yang melarikan diri. Pria dikejar dan tertangkap basah. Untungnya, Manuel tetap bersikap lembut. Pria beralasan menguntit rumah Manuel untuk memastikan Amachi ada di sana. Manuel kembali menegaskan bahwa ibunya masih hilang. Pria diingatkan untuk tidak berbuat aneh-aneh lagi. Anthony melihat istrinya yang sedang dimarahi. Anthony sangat kecewa dengan pria. Saya sudah sampaikan kalau Amachi tidak ada di sana. Tindakanmu sama artinya menghina saya. Kamu membuat saya malu, ujar Anthony. Usaha pria benar-benar gagal total. Manuel sangat beruntung pria tidak sempat melihat sesuatu yang mencurigakan. Padahal di dinding sistem pembuangan limbah rumah sudah ada bercak merah. Manuel memarahi John yang dianggap tidak becus melakukan tugasnya. John sendiri yang menyarankan rencana rumit itu. Seharusnya kita kubur saja dia di lapangan. Tapi kamu yang maksa dan menjamin 100% akan berjalan lancar, ucap Manuel. Kata-kata Manuel mengungkapkan bahwa mereka telah membunuh seseorang. Manuel meminta John menyempurnakan tugasnya. Malam itu juga John terlihat banyak menuang asam ke dalam toilet. Masalah lainnya, panggilan telepon dari Selandia Baru membuat Manuel khawatir. Manuel memberitahu pamannya melalui telepon bahwa situasi tidak sedang baik-baik saja. Entah siapa yang dimaksud Manuel. Yang pasti kekhawatiran tidak hanya muncul dari pria. Jika dia curiga dan datang ke sini, kita harus segera pergi, ujar Manuel. Pria sendiri tidak kapok setelah dimarahi suaminya. Pria mencoba menghubungi Diana melalui chat WA. Sayangnya tidak ada balasan. Pria kembali berkumpul mengatur strategi bersama teman-teman gabutnya. Asma yakin Manuel bisa cepat kembali ke rumah karena ada seseorang yang memberitahunya. Pria menduga orang itu adalah Steffi. Tapi Steffi mengaku tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Manuel sejak Amachi hilang. Sikap Manuel seolah-olah menyalahkan Steffi atas hilangnya Amachi. Steffi jadi teringat pada hari kejadian. Dia heran, sempat merasa sangat mengantuk dan tertidur pulas. Steffi menduga penyebabnya jus yang telah dibuat Manuel. Anehnya hal serupa tidak menimpa pria yang juga pernah meminum jus itu. Misteri hilangnya Amachi semakin rumit. Ditambah lagi Diana membalas chat pria. Diana yang sedang berada di Selandia Baru memastikan ibunya masih hilang. Pria menemui jalan buntu. Padahal andeka lebih teliti, pria akan bisa menemukan bercak darah dari dinding sistem pembuangan limbah rumah Manuel. Untuk menghindari kecurigaan, Manuel menutup dinding itu dengan karung di malam hari. Aksi Manuel dilihat oleh Asma. Tentu saja, Asma langsung melapor ke pria. Gerak-gerik Manuel memang sangat mencurigakan. Manuel juga semakin terpojok dengan orang yang akan datang dari Selandia Baru. Orang itu sudah tidak bisa ditahan lagi.
John ikutan panik karena pekerjaannya belum selesai. Sekuat tenaga, John menuntaskan pekerjaannya menuang asam berwarna merah ke dalam toilet. Paman Manuel, Roy menyarankan agar orang dari Selandia Baru jangan sampai datang ke rumah. Semua rencana bisa terbongkar. Entah siapa yang mereka maksud, mungkin Diana atau orang lain. Di tengah kekacauan itu, trio gabut sedang merencanakan untuk menyelidiki karung-karung yang ditaruh Manuel semalam. Setelah Manuel keluar rumah, mereka bersiap melanjutkan misi. Kali ini giliran Asma dan Sulu yang ke rumah Manuel. Seperti biasa, Asma takut-takut berani. Sulu pergi memeriksa karung, sedangkan pria memantau situasi dari jendela dapur rumahnya. John melihat Sulu yang sedang membongkar karung. Ada pula Asma di depan pintu. John berkoordinasi dengan Manuel tentang situasi terkini. Manuel sampai kesal karena para tetangga masih saja menerobos masuk ke rumahnya. Sulu melihat ada dinding yang telah dicat baru di belakang karung. Saat Sulu menggaruk dinding itu, John keluar mengagetkan Sulu dan Asma. Kedua detektif pemula itu bingung harus berbuat apa. Mereka pura-pura mencari Manuel, lalu kabur begitu saja meninggalkan John. Perhatian pria teralihkan dengan adanya telepon masuk dari Anthony. Kejutannya, Anthony mengabarkan bahwa Amaci telah ditemukan. Amaci sedang dibawa pulang ke rumah oleh Manuel. Semua keyakinan dan penyelidikan pria jadi hancur berkeping-keping. Apalagi setelah Amaci sampai rumah, Sulu dan Asma berubah sikap. Mereka menyesal telah mencurigai Manuel. Pria disalahkan dan ditinggalkan. Pria hanya terdiam dengan sejuta pertanyaan dalam kepala. Pada saat Manuel bicara dengan Steffi, pria menerobos masuk ke kamar menemui Amaci. Di mana Amaci selama ini? Apa Amaci baik-baik saja? Saya melihat Amaci di malam Diana pergi. Tapi kenapa Manuel terus bercerita kalau Amaci hilang? Tanya pria. Amaci tidak menjawab satupun semua pertanyaan pria. Amaci hanya diam seperti orang ketakutan. Apa yang Amaci takutkan? Apa Amaci takut sama Manuel? Ujar pria. Amaci terlihat akan mulai bicara. Sayangnya Manuel terlebih dahulu muncul. Manuel meminta pria tidak perlu mengkhawatirkan Amaci lagi. Setelah dari rumah Manuel, pria mengirim pesan suara ke Diana meminta izin untuk menelpon. Tapi ternyata HP Diana dipegang oleh Manuel. Itu artinya Manuel lah yang selama ini menyamar sebagai Diana melayani chat pria. Lalu di mana Diana? Entahlah. Manuel tidak ingin ada masalah lagi yang ditimbulkan oleh para tetangganya yang gabut dan kepo. Dia bersiap-siap untuk pindah rumah. Keesokannya Manuel bersama Amaci pergi dari rumah meninggalkan banyak misteri di kepala pria. Tepat di hari itu juga, pria harus menghadiri tes wawancara kerja. Isi kepala pria masih saja tentang Amaci dan Manuel. Hal yang membuat pria kesal, Diana tak kunjung memberi respon. Berkali-kali ditelepon juga tidak diangkat. Pria mampir menemui temannya yang bekerja di laboratorium. Pria terlihat memberikan sesuatu untuk diuji. Steffi sampai heran dengan tingkah pria. Setelah itu pria melanjutkan perjalanan menghadiri wawancara. Pria masih tidak bosan menelpon Diana. Manuel jadi jengkel dan menonaktifkan HP Diana agar tidak bisa dihubungi lagi. Disinilah keteledoran Manuel. Pria yang menelpon menggunakan panggilan internasional sangat kaget mendengar suara operator seluler menggunakan bahasa Malayalam. Secara logika, seharusnya operator menggunakan bahasa Inggris untuk memberitahu nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tapi jika berbahasa Malayalam, artinya Diana masih berada di wilayah negara bagian Kerala. Saya yakin Diana masih di sini. Dia belum kembali ke Selandia Baru, ujar pria kepada Steffi. Petunjuk baru sedikit terbuka. Pria memeriksa akun Instagram Diana, tapi tidak ada postingan terbaru. Postingan terakhir Diana hanya iklan perusahaan I.O. pernikahan miliknya bersama mitra kerja yang bernama Aditi. Pria mengecek akun Instagram Aditi. Ternyata isinya banyak foto dan video kemesraan antara Aditi dan Diana. Bahkan di salah satu postingannya, Aditi membuat caption merindukan Diana yang sedang berada di India. Pria langsung menyadari bahwa mereka bukan sekedar mitra kerja, tapi juga sepasang kekasih. Aditi dan Diana telah menjalin hubungan terlarang sesama jenis di Selandia Baru. Hubungan mereka sangat intim.
Bahkan keduanya sudah mengadopsi seorang anak untuk melengkapi hubungan terlarang itu. Pria mengirim DM ke Aditi memperkenalkan dirinya sebagai tetangga Diana. Pria menanyakan keberadaan Diana, tapi DM itu tidak dibalas. Rupanya Aditi baru sampai bandara. Orang yang dikhawatirkan datang dari Selandia Baru oleh Manuel bukanlah Diana, melainkan Aditi. Manuel sendiri yang menerima kedatangan Aditi. Tujuan kedatangan Aditi untuk bertemu Diana yang tidak mau kembali lagi ke Selandia Baru. Diana juga memutuskan hubungan secara sepihak melalui pesan. Aditi ingin meminta penjelasan secara langsung dari Diana. Manuel menyarankan agar Aditi bisa menerima keputusan Diana yang telah memilih untuk tinggal bersama ibunya. Tapi Aditi tetap ngotot harus bertemu Diana. Manuel pun setuju mempertemukan mereka di toko roti keluarga. Diana juga disebut sudah menunggu di sana bersama Amaci. Obrolan itu terhenti setelah paman Manuel, Roy, menelpon. Manuel menghentikan mobil untuk menjawab telepon itu. Aditi yang ditinggal sendirian di dalam mobil membuka HP-nya. DM dari pria baru dibaca. Aditi menegaskan bahwa Diana masih ada di Kerala. Karena itulah Aditi datang untuk bertemu Diana bersama Manuel. Pria minta izin menelpon Aditi. Pria pernah melihat langsung Diana berangkat ke bandara. Melalui chat, Diana juga menyebut dirinya ada di Selandia Baru. Aditi kaget dengan informasi itu. Aditi memastikan Diana batal naik pesawat karena ditelepon oleh Manuel bahwa Amaci telah ditemukan. Karena itulah Diana kembali ke rumah. Amaci juga mengirim video yang sangat mengharapkan bisa bertemu Diana. Aditi mengirimkan pria video yang didapat dari Diana. Giliran pria yang dibuat kaget. Tapi nama pria sudah dipanggil untuk wawancara. Pria tidak bisa fokus menghadapi wawancara. Perhatiannya hanya pada layar HP untuk melihat video Amaci yang mengaku sakit keras dan mengharapkan Diana kembali. Dalam video itu terlihat jelas Amaci tidak mengidap Alzheimer. Pria menduga Diana telah disembunyikan di suatu tempat oleh keluarganya. Hal yang buruk juga bisa menimpa Aditi. Pria memutuskan untuk tidak melanjutkan wawancara. Dia bergegas pergi. Pria mengirim pesan ke Aditi untuk menjauh dari Manuel. Aditi belum sempat membaca pesan itu karena masih menunggu Manuel yang teleponan dengan pamannya. Manuel meminta petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dengan Aditi. Roy justru meminta arahan lagi kepada seseorang, dan ternyata orang itu adalah Amaci yang menjadi otak utama semua tindakan Manuel. Sungguh tidak terduga, Amaci bicara dengan penuh wibawa. Arahan dari Amaci sangat jelas, yaitu mewujudkan permintaan Aditi yang ingin bertemu Diana. Arahan dari Amaci diterjemahkan dengan cara aneh oleh Manuel. Aditi disemprotkan obat bius hingga pingsan, lalu membawanya pergi ke suatu tempat. Pria yang mengkhawatirkan keselamatan Aditi pergi ke toko roti milik Manuel. Tapi Aditi maupun Manuel tidak kunjung muncul hingga malam tiba. Nomor HP Aditi juga sudah tidak aktif. Pria memutuskan untuk pulang. Saat itulah dia melihat info tentang toko roti baru milik Manuel yang akan segera dibuka. Pria langsung pergi ke alamat toko itu. Dia yakin Aditi dibawa ke sana. Suasana di lokasi toko baru cukup gelap dan sepi. Pria juga mendapat telepon dari temannya di laboratorium. Pria diinformasikan hasil pemeriksaan sampel yang diberikan tadi siang. Hasilnya sangat mengejutkan. Sampel itu mengandung asam sulfat dan sel tulang manusia. Pria disarankan melapor polisi karena kasus itu sangat berbahaya. Rupanya pria sempat mengambil sampel di dinding rumah Manuel. Sampel itulah yang diberikan ke temannya. Hasil lab memberikan bukti baru bahwa Manuel telah melakukan pembunuhan di rumahnya. Dan orang yang dibunuh itu diyakini Diana. Pria langsung menelpon kantor polisi. Setelah memastikan polisi akan segera datang, pria mencari Aditi di toko. Pria melihat Aditi sudah terbaring lemas. Di sana juga ada Manuel dan John yang siap membedah tubuh Aditi. Pria harus menyelamatkan Aditi. Meski agak takut, pria melempar toko itu dengan batu. Manuel langsung keluar mengejar pria. Manuel ingin membunuh pria dengan besi dan naik ke kap mobil. Tanpa pikir apapun lagi, pria menabrakkan mobilnya ke bangunan toko.
dan John terluka parah hingga tidak sadarkan diri. Pria berhasil menemukan dan menyelamatkan Aditi. Andaikan terlambat sedikit, Aditi bisa meninggal. Manuel sudah sadar kembali dalam kondisi tidak berdaya. Panggilan telepon masuk ke HP Manuel dari Amachi, pria yang mengangkat panggilan itu. Amachi sangat kaget mendengar orang lain yang bicara di telepon. "Saya pria, apa Anda tidak ingat saya? Semua rencana jahat Anda sudah terbongkar," ujar pria. Keberanian pria tidak berhenti sampai di situ. Manuel yang sudah tidak berdaya kembali dipukul dengan kayu hingga pingsan lagi. Polisi pun datang menangkap Manuel. Pagi-pagi polisi membawa Amachi, Manuel, John, dan Roy ke TKP atau rumah mereka. Masyarakat setempat dibuat kaget dengan penangkapan keluarga Manuel. Ternyata Amachi membunuh Diana untuk menjaga nama baik keluarga. Diana yang memiliki kelainan seksual dianggap menjadi aib keluarga. Untuk membuat Diana mau pulang dari Selandia Baru, mereka harus membuat rencana matang seperti berita kematian Amachi. Drama itu akan bisa berjalan lancar jika dilakukan di rumah lama mereka. Orang-orang di sana dianggap tidak akan peduli dengan tetangga, apalagi jika mengetahui Amachi mengidap Alzheimer. Langkah pertama adalah meyakinkan warga bahwa Amachi mengidap Alzheimer. Karena itulah ada drama Amachi hilang pada saat terjadi kebakaran. Padahal sebenarnya Amachi keluar dari rumah saat Manuel akan pergi ke acara pria. Kebakaran itu sama sekali tidak membahayakan Amachi. Setelah isu Amachi mengidap Alzheimer tersebar, rencana sebenarnya mulai dilakukan. Steffi yang menjaga Amachi sengaja dibuat menjauh, lalu Amachi sendiri yang menaruh obat tidur pada jus yang akan diminum Steffi. Setelah Steffi tidur, Amachi bisa bebas pergi dari belakang rumah. Situasi juga sedang sepi sehingga tidak ada yang melihat Amachi naik ke mobil Roy. Hilangnya Amachi dibumbui dengan isu menjadi korban kecelakaan kereta api. Itulah yang membuat Diana pulang dari Selandia Baru. Tapi tanpa diduga, Diana ingin cepat-cepat kembali. Amachi kemudian pura-pura telah ditemukan. Diana yang sudah di bandara kembali ke rumah lagi pada malam harinya. Malam itulah Diana dibunuh. Amachi mengawasi sekeliling dari jendela sehingga sempat terlihat oleh pria. Setelah Diana terbunuh, tubuhnya dilarutkan ke dalam asam sulfat. Ternyata asam yang dituang ke toilet oleh John mengandung jasad Diana. Kini polisi telah mengambil sampel yang ada di dinding rumah Manuel. Sebanyak 4 orang yang terlibat pembunuhan Diana dibawa ke kantor polisi. Sedangkan Aditi kembali pulang ke Selandia Baru. Warga hanya bisa bengong dengan semua yang terjadi. Kejahatan besar itu terungkap berkat kegabutan pria. Anthony jadi bangga dengan istrinya. Selain cantik, pria juga cerdas dan berani. Film pun selesai sampai di sana. Oke guys, gimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan akhir kata, wassalam semuanya.